Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita telah ada di tanggal 25 Mei tahun 2021 dan kita sambut berkat Tuhan di hari ini dengan penuh sukacita. Dan apapun persoalan hidup yang kita hadapi, mari kita menyerahkan kehidupan kita dan bahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan. Kita akan dengarkan pekabaran kita di pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang telah pelihara kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk selalu hidup datang dekat kepada Tuhan. Kami akan dengarkan pekabaran firman-Mu pagi ini. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Renungan kita untuk hari ini dengan judul dalam mengakui Allah sebagai pemberi segala karunia. Dalam mengakui Allah sebagai pemberi segala karunia. Mazmur 68 ayat 20, terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Sekali lagi Mazmur 68 ayat 20, terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Di bawah pengaturan bangsa Yahudi, pada hari kelahiran anak-anak, suatu persembahan diberikan kepada Allah menurut ketetapannya sendiri atau ketetapan Allah. Sekarang kita melihat para orang tua berusaha sedapat mungkin untuk memberikan hadiah kepada anak-anak mereka pada waktu hari ulang tahun anak-anak itu. Mereka menjadikan ini suatu kesempatan untuk menghormati anak itu, seolah-olah kehormatan itu harus diberikan kepada manusia. Untuk kehidupan, kesehatan, makanan, dan pakaian tidak kurang dari pengharapan akan hidup yang kekal. Kita berutang kepada pemberi segala kemurahan, maka wajiblah kita mengakui Allah karena segala karunia-Nya dan memberikan persembahan syukur kita kepada penolong kita yang terbesar itu. Persembahan hari ulang tahun ini diakui di dalam surga. Jika para orang tua Kristiani telah membiasakan anak-anak mereka untuk memberikan persembahan kepada Allah sebagai pengakuan akan hadiah besar keselamatan yang diberikannya kepada manusia, betapa akan berbeda tabiat anak yang masih muda itu. Pikiran mereka telah dijauhkan dari dirinya sendiri kepada juru selamat yang suci itu. Mereka telah diajar untuk merasakan bahwa Ia mengasihi mereka dan bahwa Ia adalah sumber segala berkat, bahwa Ia adalah pengharapan mereka akan kebahagiaan dan hidup yang kekal. Jika pendidikan semacam ini telah diberikan kepada anak-anak kita, maka kita akan melihat berkurangnya sifat mementingkan diri, lebih sedikit iri hati dan kecemburuan. Kita akan memiliki lebih banyak pemuda yang gagah perkasa dan pemudi yang lembut. Kita akan melihat orang-orang muda muncul dengan kekuatan moral, dengan prinsip-prinsip yang suci, dengan pikiran yang seimbang dan tabiat yang elok. Karena teladan itu akan selalu di depan mereka. Mereka akan dikesankan dengan pentingnya meniru keunggulan Yesus, teladan itu. Allah mau supaya orang-orang muda dan orang-orang yang sudah dewasa memandang kepadanya, percaya pada Yesus Kristus yang telah diutusnya, dan mengizinkan Dia tinggal di dalam hati. Kemudian suatu hidup yang baru akan mempercepat semua kemampuan makhluk itu. Penghibur ilahi akan beserta dengan mereka untuk menguatkan mereka dalam kelemahannya dan menuntun mereka dalam kebingungannya. Akan dijelaskan kepada mereka jalan kehidupan. Luar biasa saudara pekabaran hari ini. Dan ini kita selalu praktikkan dalam kehidupan kita. Apalagi anak-anak kita ketika dia berhari ulang tahun yang pertama. Pasti kita akan mengeluarkan banyak uang untuk membuat perayaan, pesta, atau ucapan syukur. Ucapan syukur itu pasti akan terdiri dari di sana acaranya, ada balon, ada hadiah-hadiah, kemudian ada makanan sebagai penutup daripada pesta itu. Dan tidak mungkin hanya mengeluarkan uang yang sedikit, pasti akan mengeluarkan uang yang banyak untuk itu. Tapi pagi hari ini renungan kita mengajarkan kita tentang menjadi
Kebiasaan orang Nasrani yang baik adalah ketika anak kita berhari ulang tahun, gantinya kita memberikan kepadanya hadiah. Gantinya juga kita mengeluarkan uang untuk mengundang orang datang menyaksikan pesta itu. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mengajar anak itu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Poin yang kita mau ambil di sini adalah, kalau kita berhari ulang tahun, kalau anak kita berhari ulang tahun, gantinya kita memperoleh hadiah. Gantinya kita memperoleh hadiah. Kita memberikan hadiah kepada orang yang lain. Sering saya mengajar kepada anak-anak muda, kalau engkau ulang tahun, siapkan dana atau uang bukan untuk membeli hadiah untukmu, tetapi belilah hadiah yang terbaik dan bagikan itu kepada anak-anak yatim piatu atau kepada orang yang sangat membutuhkan. Dan memang saya melihat beberapa anak-anak mempraktikkan itu, dan itu merupakan satu hal yang luar biasa. Ini akan melatih atau mendidik anak itu untuk tidak cinta terhadap diri, tidak cinta terhadap harta, tapi dia rela untuk mengorbankan apa yang ada padanya untuk orang lain. Tuhan kiranya memberkati pekabaran hari ini, boleh menjadi bagian kita. Mari kita mempraktikkan hal ini. Kalau tidak melakukan apa-apa, sediakan sesuatu untuk dibawa ke dalam gereja, ke rumah Tuhan, yaitu persembahan syukur. Dia harus lebih banyak daripada sekedar pesta yang kita buat. Hari ini mari kita sadari ini, dan kita yakini bahwa kita umur panjang bukan karena dapatkan dari dunia ini, tapi kita umur panjang dapatkan dari Tuhan. Sepatutnya lah kita kembalikan kepada Tuhan. Demikian, Tuhan berkati pekabaran kita pada hari ini. Kita akan berdoa. Kiranya Allah memberkati kita sepanjang hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Hamba berdoa dan menyerahkan kebenaran kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Hamba doakan untuk saudara-saudara yang selalu mengikuti pekabaran dari waktu ke waktu, khususnya yang memberikan pujian, komentar kepada Tuhan melalui kolom komentar, yaitu Mayang Sari Karepowan, Widiana Ana, Carlo Muaya, Sandra Di, Michael Krompis, Yulianti Toding Datu, dan juga khusus untuk Sanggar Kelabra Raya yang memohon doa untuk Bapak Fransiskus bersama dengan Sanggar Kelabra Raya, yang mereka menggunakan sanggar ini untuk menjadi sarana pendidikan bagi setiap orang yang mereka latih. Khususnya mereka lulus dalam substansi fasilitas bidang kebudayaan tahun 2021 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertempat di Jakarta. Terima kasih untuk prestasi ini, dan kembalikan itu semuanya untuk nama Tuhan. Khusus juga bagi Ponselsel yang memberikan dan memperhatikan pekabaran pagi ini. Tuhan memberkati juga Widiana, Ana, dan juga yang lain-lain yang hamba tidak sebutkan. Khusus Ibu Esther Afasedanya di Papua, Tuhan berkati. Biarlah kiranya kasih-Mu menjadi bagian mereka. Begitu pula dengan Ibu Manobi, Tuhan berkati di Papua juga. Tuhan berkati Bapak Hendrik Pagiling, Ibu Lori Pagiling yang ada di Jakarta. Tuhan pelihara Ibu Rina Giri yang berada di Australia, dan pendengar renungan di mana saja berada. Tuhan memberkati. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.